warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman Tautan Belajar? Kembali lagi dengan materi baru. Ya, untuk kali ini kita akan melanjutkan video pada pertemuan sebelumnya ya teman-teman. Jika pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana cara merancang atau membuat rancangan sebuah teks laporan hasil observasi. Untuk kali ini kita akan mengembangkan rancangan tersebut menjadi sebuah teks laporan hasil observasi. Langsung saja ya teman-teman, kita ingat kembali bahwa proses menulis itu pada dasarnya akan lebih mudah kita lakukan apabila kita sudah membuat rancangan atau kerangka tulisannya terlebih dahulu, yang isinya adalah informasi-informasi penting dari apa yang akan kita sampaikan di dalam tulisan atau inti dari apa yang ada di dalam tulisan nanti, sehingga informasi-informasi penting ini nanti tinggal kita kembangkan saja pada proses pengembangan rancangan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, pada kesempatan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa untuk merancang atau membuat kerangka dari teks laporan hasil observasi ada 3 hal yang perlu teman-teman siapkan. Yang pertama adalah menentukan topiknya terlebih dahulu ya teman-teman. Menentukan topik dari teks laporan hasil observasi yang akan teman-teman buat. Kemarin sudah dicontohkan, misalkan topiknya berkaitan dengan fenomena alam, berkaitan dengan fenomena sosial, ataupun budaya, ataupun topik-topik yang lain. Sebenarnya teman-teman banyak sekali, tidak terbatas topik untuk ditulis itu ya. Tetapi yang perlu diperhatikan, kemarin sudah dijelaskan teman-teman ya, pilihlah topik yang menurut teman-teman ini menarik, teman-teman minat untuk membahas hal tersebut, kemudian bermanfaat tentunya ya teman-teman, dan sumbernya mudah untuk didapatkan. Kemudian setelah kita bisa menentukan topik atau sudah menentukan topiknya apa, kita lanjut ke menyusun kerangkanya. Untuk kerangkanya ini, karena kita akan membuat teks laporan hasil observasi, maka kerangkanya ini harus disesuaikan dengan struktur dari teks laporan hasil observasi. Masih ingat dong tentunya teman-teman ya, ada apa saja? Kemudian setelah menentukan kerangkanya berdasarkan struktur tadi ya, tentu saja untuk tetap mencermati aspek kebahasaannya teman-teman ya, kita lanjut untuk mengumpulkan fakta-fakta. Nah, ini juga menjadi pembeda ya teman-teman untuk teks laporan hasil observasi dengan teks jenis lain. Karena di dalam teks laporan hasil observasi ini kan basisnya berbasis fakta teman-teman. Jadi hal-hal yang disampaikan ini juga hal-hal yang berdasarkan fakta. Nah, kemarin sudah dicontohkan seperti ini ya teman-teman. Topiknya adalah budaya tirakat. Kemudian kerangkanya berisi 3 struktur yang ada di dalam teks laporan hasil observasi. Ada pernyataan umumnya, makna tirakat atau tirakatan. Kemudian pada struktur deskripsi bagiannya menjelaskan jenis tirakat dan contoh penerapan tirakatan. Dan diakhiri dengan deskripsi manfaat yang menjelaskan mengenai manfaat dari tirakat yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian kemarin juga sudah disampaikan atau diberikan fakta-fakta yang sudah dikumpulkan dari berbagai referensi kemarin ini ya teman-teman. Nah, berdasarkan itu semua, kita tinggal mengembangkan saja nih teman-teman. Seperti apa? Yuk mari kita lihat. Nah, di sini nih teman-teman bisa lihat, ini adalah salah satu contoh dari hasil pengembangan
rancangan atau kerangka teks laporan hasil observasi yang kemarin sudah kita buat. Pada bagian pertama, di sini adalah pengembangan dari pernyataan umum yang isinya tadi berupa makna dari tirakat atau tirakatan. Kemudian selanjutnya kalau berdasarkan kerangka nih, setelah pernyataan umum kan dilanjutkan dengan deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini ada 2 paragraf ya teman-teman. Paragraf yang kedua ini juga deskripsi bagian. Menjelaskan apa? Teman-teman bisa simak di layar teman-teman masing-masing. Bahwa pada paragraf yang kedua, deskripsi bagiannya ini menjelaskan jenis dari tirakatan itu sendiri ya teman-teman. Di sini dijelaskan diantaranya ada puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan seterusnya. Kemudian pada paragraf yang ketiga dari teks ini juga masih disebut dengan deskripsi bagian. Mengapa? Karena di sini masih menjelaskan secara detail mengenai topiknya berupa contoh-contoh yang menerapkan tirakatan itu tadi ya. Di sini ada beberapa, teman-teman bisa membaca sendiri ya. Kemudian diakhiri dengan deskripsi manfaat yang berisi informasi mengenai manfaat dari tirakatan. Nah, mudah ya teman-teman. Bagaimana cara mengembangkan rancangan menjadi sebuah teks. Ini teks secara utuhnya ya teman-teman, yang sudah kita susun dari berbagai sumber. Nah, karena kita di sini mengutip beberapa pendapat dari berbagai sumber, jadi jangan sampai kita melakukan plagiasi ya teman-teman. Kita harus menyampaikan ataupun menuliskan sumber-sumbernya dari mana berdasarkan apa yang sudah kita kutip. Seperti itu. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai bagaimana cara mengembangkan sebuah rancangan atau kerangka teks laporan hasil observasi menjadi sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, untuk teman-teman yang tadi atau kemarin masih kelewatan belum menyaksikan bagaimana atau cara menentukan atau menulis kerangkanya, seperti biasa, teman-teman bisa melihat pada tautan yang ada dalam deskripsi video ini. Terima kasih teman-teman, sekian dulu yang bisa kami sampaikan dari tautan belajar. Semoga kita bisa lebih sering lagi ketemu di channel Tautan Belajar dengan materi-materi yang lebih variatif lagi ya teman-teman. Terima kasih atas antusiasnya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu.